Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang negara penganut sistem ekonomi sosialisme. Di sini kami membahas tentang negara Vietnam dan negara Qatar. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada admin Intan Salsabila, yang kedua ada Astria Wahyu Andini, yang ketiga ada Atna Himatul Aliyah, dan yang keempat ada saya sendiri Amanda Indah Ramadhani, dan yang kelima ada Andi Muhammad M. Rizal, dan yang terakhir ada Barikatullah. Sistem ekonomi sosialisme. Apa sih sistem ekonomi sosialisme? Sistem ekonomi sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Kemudian sistem ini memiliki pandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama ialah tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis ini. Kemudian yang kedua, alat produksi dan ketetapan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Kemudian yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Kemudian yang keempat, pola produksi atau aset dikuasai masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat sosialis. Kemudian yang kelima, yaitu lebih menguntungkan kebersamaan. Yang terakhir, masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedangkan individu-individu merupakan fiksi belaka. Untuk selanjutnya, materi mengenai sistem ekonomi sosialis di negara Vietnam. Negara Vietnam merupakan salah satu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Dalam artikel 51 Konstitusi Vietnam disebutkan bahwa perekonomian Vietnam adalah ekonomi sosialis yang berorientasikan kepada pasar. Sebelumnya, Vietnam pernah menggunakan sistem ekonomi sentralistik, namun pada tahun 1986, dalam Kongres Nasional ke-6, Partai Komunis Vietnam atau disebut CPV mengadopsi kebijakan pembaruan yang disebut di Vietnam Doi Moi. Konsep dasar dari Doi Moi adalah untuk membawa pembangunan sosialis dengan realistis objektif dalam masa transisi menuju sosialisme di Vietnam, dengan tetap mempertimbangkan situasi dunia saat ini. Nah, negara Vietnam yang menganut sistem tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Mereka percaya dengan keunggulan ekonomi ini terlihat dari sikap mereka yang optimis bahwa nantinya sistem kapitalisme akan kalah. Vietnam berjalan secara sentralistik dalam setiap pengambilan kebijakan. Contohnya, pembuatan kebijakan luar negeri di mana Partai Komunis Vietnam atau PKV sebagai partai tunggal memegang posisi penting untuk menentukan hubungan luar negeri Vietnam. Tidak hanya itu, saat ini Vietnam juga aktif dalam dunia internasional, dalam sejumlah organisasi internasional seperti ACCT sebagai pengamat, dalam IOM sebagai pengamat, tergabung dalam ILO, IMF, IMO, UNESCO, WHO, WMO, dan WTO sebagai pengamat, dan masih banyak lainnya. Sejarah Vietnam sejak tahun 179 sebelum Masehi sampai tahun 938 Vietnam berada dalam kekuasaan Cina. Baru pada 938 Vietnam mengalahkan Cina dan memiliki dinasti sendiri sampai pada tahun 1407. Vietnam kembali dikuasai oleh dinasti Cina. Monarki Vietnam baru berkuasa lagi di tahun 1428. Pada tahun 1627 terjadi peperangan yang mengakibatkan Vietnam dibagi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Sebelum itu terdapat kolonialisasi di Vietnam oleh Prancis pada tahun 1880-an. Prancis di sini berniat mengeksploitasi sumber daya serta menerapkan monopoli dan penerapan pajak yang tinggi terhadap penduduk lokal. Vietnam melakukan berbagai upaya untuk memerdekakan negaranya hingga akhirnya Vietnam merdeka dari Prancis pada tanggal 2 September 1945. Nah, di sini Vietnam telah terpecah menjadi dua. Terbaginya Vietnam menjadi dua negara diawali dengan adanya Perang Indochina yang mengakibatkan munculnya Perang Vietnam antar kelompok nasional seperti Viet Minh Ho Chi
sebuah gerakan petani di tahun 1771 berhasil mengalahkan raja berkuasa dan mempersatukan kembali wilayah Vietnam yang telah terpisah selama 200 tahun. Kehadiran bangsa Prancis di Eropa mulai masuk pada abad 16 dengan menguasai daerah selatan lebih dahulu, kemudian wilayah utara, sampai pada masuknya tentara Jepang. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Vietnam meraih kemerdekaan pada 2 September 1945. Pasca deklarasi kemerdekaan Vietnam masih harus menghadapi kembalinya Perancis hingga tahun 1945, kemudian menghadapi Amerika Serikat yang berakhir pada 1975. Vietnam Utara dan Selatan kemudian bersatu pada tanggal 2 Juli 1976. Vietnam diproklamirkan menjadi Republik Sosialis Vietnam hingga sekarang. Yang selanjutnya adalah 8 karakteristik dasar model sosial sosialis yang terus dibangun oleh orang Vietnam di abad ke-21. Yang pertama adalah orang kaya, negara kuat, masyarakat adil, demokratis, dan beradab. Yang kedua dimiliki oleh rakyat. Yang ketiga ada tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi yang didasarkan pada kekuatan produksi modern dan hubungan produksi yang sejalan dengan tingkat perkembangan kekuatan produksi. Yang keempat adanya budaya yang maju dan identitas bangsa yang kuat. Yang kelima, rakyat akan dibebaskan dari penindasan, ketidakadilan, kehidupan yang kaya, kebahagiaan, kebebasan, pembangunan yang menyeluruh. Yang keenam, suku bangsa dalam masyarakat Vietnam adalah sama, bersatu dan saling mendukung untuk maju. Jadi di Vietnam tidak ada perbedaan kasta. Yang ketujuh adalah ada negara sosialisme yang sah, yang milik rakyat, diciptakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan di bawah pimpinan partai komunis. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah memiliki hubungan persahabatan dan kerjasama dengan orang-orang dari semua negara di dunia. Selanjutnya adalah inovasi Vietnam dalam kesadaran sosialisme. Perang Vietnam berakhir dengan sukses untuk Vietnam Utara pada bulan April 1975. Era baru revolusi Vietnam telah dibuka, yaitu era kemerdekaan nasional, unifikasi, dan sosialisme. Dikutip dari hasil Kongres Nasional ke-9 tahun 2001, partai menegaskan sosialisme di dunia dari pelajaran keberhasilan dan kegagalan serta dari aspirasi dan kebangkitan rakyat memiliki kondisi dan kemampuan untuk menciptakan perkembangan baru. Menurut evolusioner hukum sejarah, umat manusia pasti akan menuju ke sosialisme. Kesadaran yang konsisten dari partai, negara, dan rakyat Vietnam menandakan bahwa proses inovasi semakin memperjelas isu-isu sosialisme dari transisi ke sosialisme di Vietnam. GDP negara Vietnam. Pada tahun 2020, Vietnam menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu mencatat pertumbuhan PDB, yaitu 2,9%. Jika ditelaah lebih jauh, motor pertumbuhan PDB Vietnam akan terlihat bahwa negara itu telah bergeser dari sektor pertanian menuju industri dan jasa yang saat ini mencakup 75% PDB mereka. Penunjang lain bagi pertumbuhan ekonomi Vietnam adalah struktur populasi yang sedang di masa emasnya. Populasi Vietnam sekitar 97 juta orang, di mana penduduk usia kerja usia 15-60 tahun mencakup 68,5%. Perekonomian negara Vietnam. Pada sektor pertanian dan perkebunan, Vietnam tergolong sebagai negara agraris dan hasil utama yang diperoleh pertanian negara tersebut adalah padi. Penanaman padi di Vietnam biasanya dilakukan di beberapa daerah seperti Delta Sungai Merah dan Delta Sungai Mekong. Hasil utama pertanian Vietnam adalah padi, kemudian hasil perkebunannya yang utama adalah tebu, teh, dan kopi. Kemudian pada sektor peternakan dan perikanan, hasil ternak berupa unggas, babi, sapi, kerbau, dan kambing. Hasil-hasil budidaya belum banyak diekspor sehingga hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Daerah yang menjadi pusat perikanan adalah Teluk Tonkin. Daerah penangkapan ikan yang lain berada di Laut Cina Selatan, danau, sungai, dan terusan. Kemudian pada sektor perdagangan, komoditas ekspor utama Vietnam masih didominasi oleh pertanian, perkebunan, dan hasil tambang yang meliputi beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Sedangkan impor utama adalah bahan bakar, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Kemudian sektor pertambangan Vietnam, hasil tambang utama antara lain biji besi, fosfat, emas, dan batu bara. Kemudian pada sektor industri negara Vietnam, ada di beberapa kota yang menjadi pusat industri. Yang pertama Hanoi,
sekarang merupakan pusat industri dengan pabrik mesin dan rekayasa, keteknikan, pengolahan bahan makan, serta sejumlah industri kecil. Kedua, Haiphong dijadikan sebagai pusat utama pabrik kapal, semen, gelas, porselen, dan tekstil. Ketiga, Tainguyen menjadi lokasi pabrik baja dan besi. Keempat, Vietri menjadi lokasi pabrik kertas dan bahan-bahan kimia. Terakhir, kota Vinh menjadi lokasi pabrik yang menghasilkan produk-produk keteknikan. Implementasi sosialisme dalam politik dan pemerintahan dan hukum Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara dengan hukum sosialis dari rakyat dan untuk rakyat. Pembagian kekuasaan di Vietnam terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga legislatif di Vietnam disebut dengan Dewan Nasional Unikameral atau Quốc hội. Di dalamnya terdapat 498 kursi, yang mana anggotanya dipilih berdasarkan suara terbesar untuk masa pemerintahan 5 tahun. Terkait hal tersebut, untuk melanjutkan keberadaan dari sistem sosialis bergantung dengan tindakan partai dan pemerintah yang memperkenalkan sejumlah reformasi secara selektif di sejumlah bidang, termasuk sektor agrikultural dan perusahaan-perusahaan negara sejak awal tahun 1980-an. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sistem ekonomi sosialisme di negara Qatar. Negara Qatar. Qatar merupakan negara Timur Tengah yang menganut sistem ekonomi sosialis. Hal itu bisa dilihat pada penguasaan sektor produksi penting yang dikuasai oleh pemerintah, seperti minyak bumi dan gas alam. Seperti diketahui, Qatar merupakan eksportir gas dan minyak bumi terbesar di dunia. Sistem ekonomi sosialis di Qatar juga bisa dilihat pada pengambilan keputusan ekonomi yang bersifat sentral dan terencana yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah yang begitu dominan dalam kegiatan ekonomi, pemerintah Qatar pun memberikan intensif berupa material dan moral untuk memberikan motivasi bagi para pelaku ekonomi non-pemerintah. Dari penjelasan itu, kita bisa melihat bahwa Qatar tidak menganut sistem ekonomi liberal yang banyak dianut oleh negara-negara lainnya, karena faktor-faktor produksi yang penting tidak dikuasai oleh pihak swasta saja. Pun begitu dengan pengambilan keputusan ekonomi yang tidak diserahkan kepada pihak swasta, melainkan disentralisasi oleh pemerintah. Dengan menganut sistem ekonomi yang tersentralisasi ini, pemerintah membuat strategi pembangunan ekonomi bisa ditanamkan secara seimbang, menyebar dan terarah, sehingga semuanya bisa menikmati hasil dari kekayaan alam di Qatar. Ciri-ciri dari sistem perekonomian sosialis di Qatar. Yang pertama yaitu faktor-faktor produksi dikuasai oleh pemerintah atau negara. Qatar telah menjadi negara eksportir gas terbesar di dunia dengan produksi mencapai 36 juta ton per tahun. Sedangkan produksi minyak buminya rata-rata per hari mencapai 1,1 juta barel yang semuanya itu dikuasai oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah dan menjadi pendapatan tersendiri bagi negara Qatar. Yang kedua, pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinasi secara terencana. Qatar merupakan negara dengan lingkungan makroekonomi stabil, pasar efisien, birokrasi, dan kelembagaan yang berkualitas sehingga menjadikan mereka menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Sedangkan tingkat keamanannya juga sangat bagus. Qatar merupakan negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dengan sistem ekonomi yang tersentralisasi ini, pemerintah membuat strategi pembangunan ekonomi bisa ditanamkan secara seimbang, menyebar dan terarah, sehingga semuanya bisa menikmati, baik pemerintah, rakyat, dan seluruh stakeholder di negara tersebut. Yang ketiga adalah
rangsangan dan intensif diberikan berupa material dan moral sebagai sarana motivasi bagi pelaku ekonomi. Sejarah perekonomian Qatar. Qatar merupakan negara yang dahulunya dikuasai oleh Inggris sebagai tempat transit kapal dagang sebelum menuju India. Beberapa dekade lalu, Qatar merupakan sebuah negara miskin di daerah gurun yang gersang dengan penduduk mayoritas bekerja sebagai nelayan. Awalnya, ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara. Namun, industri mutiara jatuh ke tangan Jepang dan dibudidayakan pada tahun 1920 hingga 1930-an, sehingga pendapatan yang diterima negara Qatar juga menurun. Qatar ini memerdekakan negaranya pada tahun 1971 dan tak lama kemudian mereka menemukan salah satu cadangan gas alam cair atau LNG terbesar nomor 3 di dunia setelah Rusia dan Iran. Sejak abad ke-8 Hijriah atau abad ke-16 Masehi, Qatar mencapai kemakmuran dalam bidang ekonomi, sehingga menjadi penyokong penting perekonomian dalam kekhalifahan di Baghdad. Eksplorasi minyak berlangsung sekitar 14 tahun sejak 1935 hingga 1949. Setelah itu, minyak mulai mengalir secara komersil. 85% pendapatan Qatar pada masa itu berasal dari ekspor minyak dan Qatar menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita terbesar di dunia. Pada tahun 1960 hingga 1972 di bawah kepemimpinan Syekh Ahmed bin Ali bin Abdullah Al-Thani, produksi minyak meningkat tajam dan Qatar langsung berubah menjadi negara modern. Penghasilan dari minyak ini diberikan seutuhnya pada kesejahteraan negara dengan banyak pelayanan gratis atau subsidi dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu dinamika sosial politik Qatar. Qatar adalah sebuah negara yang meskipun kewenangan berada di tangan emir atau raja yang sepenuhnya akan tetapi tetap menerapkan pemilu di negaranya. Dalam politik luar negerinya, Qatar menerapkan realisme dan juga soft power. Selain itu, Qatar yang juga termasuk dalam negara kaya dengan pendapatan produk domestik bruto atau PDB per kapita tertinggi di dunia, Qatar hanya membutuhkan waktu 1,5 dasawarsa untuk membangun perekonomian. Dan hal ini dinilai tumbuh secara signifikan dalam kurun waktu yang cepat. Nah, dengan sistem ekonomi sosialisme yang ada di Qatar ini membuat strategi pembangunan ekonomi bisa ditanamkan secara seimbang, menyebar dan terarah, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Qatar. Selanjutnya yaitu pengendalian ekonomi negara Qatar. Qatar memutuskan keluar dari OPEC. Terhitung pada 1 Januari 2018, Qatar sudah tidak lagi menjadi negara OPEC, dan Qatar termasuk negara di anggota OPEC yang menjadi pemasok minyak bumi yang terkecil. Lalu disebabkan juga karena Qatar ingin fokus dalam mengembangkan potensi liquefied natural gas atau LNG, yang mana ini Qatar telah menjadi pemasok energi utama di dunia, yang mana tahun 2020 Qatar menempati posisi pertama. Lalu membentuk Qatar Investment Authority atau QIA pada tahun 2005. Nah, lembaga ini dibentuk khusus hanya untuk membeli banyak barang di seluruh dunia yang digunakan untuk mengamankan harga minyak. Sebagian besar investasi QIA dilakukan di luar negeri dalam berbagai instrumen keuangan seperti ekuitas, kredit dan sekuritas pendapatan tetap, ekuitas swasta, dan juga real estate. Pengendalian Qatar yang selanjutnya yaitu mengembangkan sektor perekonomian dengan membuka Qatar Science and Technology Park atau QSTP. QSTP ini adalah zona bebas di Qatar yang didasari dengan visi menjadi pusat internasional untuk penelitian, inovasi, dan kewirausahaan terapan yang diakui. Nah, fungsi utama QSTP adalah pusat pengembangan teknologi dan bukan hanya sebatas untuk pengembangan bisnis saja. Dan lalu ada Qatar menetapkan kebijakan yaitu tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPH untuk orang pribadi, pajak atas dividen, dan pajak pertambahan nilai.
Nah, meskipun tidak ada pajak, nih warga Qatar harus tetap menyetorkan 5% dari penghasilan mereka sebagai jaminan sosial. Nah, otoritas pajak Qatar juga menerapkan tarif standar untuk perusahaan sebesar 10%. Namun, khusus untuk perusahaan yang bergerak di sektor migas akan dikenakan tarif PPh atau badan sebesar 35%. Selanjutnya, ada perencanaan perekonomian di negara Qatar. Semenjak terjadi blokade yang diberlakukan negara Qatar, Qatar membuat strategi pembangunan ekonomi yang disebut Qatar National Vision 2030 yang bertujuan mengubah Qatar menjadi sebuah negara maju yang mampu mempertahankan negaranya sendiri dan menyediakan standar hidup yang tinggi untuk semua orang di generasi yang akan datang. Melalui Qatar National Vision atau UNV 2030, Qatar telah menetapkan visi jangka panjang untuk membangun ekonomi yang tidak hanya bergantung pada hidrokarbon atau impor makanan dari negara lain, namun juga mengatasi ketahanannya sendiri dari tantangan masa depan. Qatar National Vision atau UNV tahun 2030 bertumbuh pada 4 pilar. Yang pertama, perkembangan manusia. Qatar sangat bergantung pada sumber daya minyak dan gasnya, yang mana nantinya pasti akan habis. Sehingga Qatar membangun sistem pendidikan dan kesehatan serta peningkatan partisipasi angkatan kerja yang efektif. Yang kedua, pembangunan sosial. Qatar akan berupaya membangun berbasis masyarakat yang aman, terjamin, dan stabil. Negara akan mempromosikan toleransi dan keterbukaan terhadap budaya lain dalam konteks Arab dan identitas Islam. Yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi. Qatar melakukan manajemen ekonomi yang baik dan eksploitasi minyak dan gas yang bertanggung jawab serta melakukan diversifikasi ekonomi guna pemeliharaan cadangan strategis minyak dan gas untuk jangka panjang agar kebutuhan terpenuhi, keamanan nasional dan pembangunan berkelanjutan tercipta. Yang keempat, pembangunan lingkungan. Pilar lingkungan sangat penting karena Qatar dipaksa untuk berurusan dengan masalah lingkungan lokal seperti polusi, kekurangan air bersih, degradasi lingkungan, dan pemanasan global. Namun, semua itu harus seimbang dan sejalan dengan kebutuhan ekonomi, pertumbuhan, serta perkembangan sosial. Dan yang terakhir, mengenai keberhasilan negara Qatar. Titik balik Qatar adalah melalui sumber daya minyak bumi yang dimilikinya. Dengan adanya sumber daya tersebut, kondisi perekonomian Qatar semakin berkembang dan angka kemiskinan menjadi sedikit. Setelah mulai merasakan dampak dari melimpahnya hasil produksi minyak, pendapatan tersebut mulai dialokasikan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, pendapatan utama Qatar berasal dari ekspor minyak dan gas alam. Bahkan, cadangan minyak Qatar diperkirakan mencapai 15 miliar barel. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Semoga materi mengenai negara sosialis Qatar dan Vietnam dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.